Selamat datang untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Andre Wijaya Pangaribuan dalam praktikan AP2A pertemuan 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu percabangan dan perulangan. Di dalam DLP atau Pascal terdapat beberapa percabangan atau perulangan. Di antaranya pada percabangan pada DLP ada itu if dan case of. Nah, dan jenis-jenis if ini ada 3 macam. Bisa kita lihat. If yang pertama adalah if dengan kondisi 1 dan 1 statement, di mana dia akan memproses percabangan hanya 1 kondisi dan 1 statement. Bisa kita lihat dengan program seperti ini. Masukkan umur, kemudian dicek. Lalu pada codingannya ini kita bisa melihat bahwa umur integer bertipe data integer, kemudian umur diubah dari str menjadi integer karena umur nanti yang akan dioperasikan pada percabangannya, yaitu umur lebih besar sama dengan 17, maka akan dicetak pada label 2 boleh menikah. Kemudian jenis percabangan if yang kedua itu if else dengan 1 kondisi bersyarat dan 2 statement. Bisa kita lihat di sini. var untuk mendeklarasikan variabel user dan pass bertipe data string. Kemudian begin user sama dengan edit 1 di sini kita bisa lihat, dan pass sama dengan edit 2.text di sini, dan kemudian jika user sama dengan Andre dan pass sama dengan 123, maka label 2 akan mencetak label 2.caption yang berwarna hitam ini akan mencetak hello Andre. Dan kemudian jika tidak, maka akan mencetak username atau password salah. Kemudian percabangan if yang ketiga itu percabangan if else if, di mana percabangan di banyak kondisi dan banyak statement. Contohnya di sini masukkan nilai, kita bisa melihat programnya masukkan nilai, kemudian akan dicek apakah dia grade A, B atau C. Bisa kita lihat sebagai berikut codingannya. Nah, di sini str2in itu bertujuan untuk mengubah string menjadi integer karena terdapat operasi matematika di mana lebih besar sama dengan itu merupakan operator. Kemudian jika kondisi terpenuhi, maka label 4.caption akan mencetak nilai Anda A. Dan jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan turun ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua ini tidak terpenuhi lebih besar sama dengan 70, maka akan mencetak kondisi yang ketiga, yaitu di mana lebih besar sama dengan 50. Kemudian jika tidak dari ketiga tersebut, maka akan otomatis masuk pada else, yaitu label 4.caption-nya nilai Anda D. Karena bisa kita lihat di sini masukkan nilai sama dengan 90, maka dia masuk ke nilai A karena dia memenuhi kondisi yang pertama, yaitu lebih besar sama dengan 90. Kemudian pada percabangan case of, untuk umum case of itu merupakan seperti berikut. Case variable of nilai 1 statement, nilai 2 statement 2, nilai dan seterusnya else. Dan bisa kita lihat pada codingan berikut, angka bertipe data integer, kemudian angka diubah dari str menjadi integer. Kemudian pada masukkan inputan, yaitu edit text 2 text maksud saya. Kemudian case angka yang telah angka yang telah dideklarasikan tersebut. Case angka of, artinya case akan mencari angka yang sesuai dengan
kita masukkan angka tersebut. Kemudian jika kita menekan angka 1, maka akan muncul pada label 5.caption Anda memilih pilihan 1. Dan yang kedua, jika pada angka kita masukkan atau edit 2.textnya kita masukkan 2, maka label 5.caption akan Anda memilih pilihan kedua dan seterusnya sampai 4. Dan kemudian jika 4-4-nya tidak terpenuhi atau tidak kita masukkan angka 1 sampai 4, maka akan mencetak pada label 5.caption-nya itu masukkan angka yang benar. Dan kemudian pada perulangan pada Delphi ada 3, yaitu for, while do, repeat until. For itu ada 2 jenis, for to do dan for down to do. Kemudian kita masuk pada perulangan to do, for to do, yaitu dimana kita akan membuat kondisinya terlebih dahulu, kemudian akan melakukan perulangan. Program akan melakukan perulangan. Di sini kita bisa melihat var variabel i dan banyak bertipe data integer. Kemudian pada listbox item.clear ini akan menghapus semua isi dari listbox tersebut. Kemudian dari banyak merupakan variabel yang dideklarasikan sebagai edit 8.text yang diubah dari string menjadi integer, yang dimana akan melakukan operasi matematika, yaitu dari for masuk pada perulangannya for i sama dengan 1 itu banyak, yang dimana banyaknya kita masukkan di sini adalah 5, dan akan melakukan listbox.item.add, yaitu dimana perintah tersebut menambahkan item loop pada kotak listbox di sini sebanyak 5 kali, karena 1 tuh 5 itu banyak, artinya 5. Kemudian int.str to str adalah mengubah tipe data int yang tadi menjadi str agar bisa dicetak di listbox tersebut. Dan masuk pada while do. While do merupakan perulangan yang dimana inisialisasi nilai awal, kemudian kita masukkan kondisi yang terlebih dahulu, kemudian akan melakukan perulangan. Di sini kita bisa melihat bahwa while do contoh programnya seperti ini. While do i sama dengan i banyak bertipe data integer, kemudian listbox 1 item.clear artinya menghapus semua item yang ada pada listbox tersebut. Kemudian banyak str to in edit 5.text artinya mengubah string menjadi integer pada edit 5.text tersebut di sini. Dan kemudian i sama dengan 1, kemudian while i lebih kecil sama dengan banyak, artinya while i lebih kecil sama dengan 4, maka akan melakukan perulangan do begin listbox item add int to str i, artinya mengubah tipe data integer menjadi str pada i tersebut yang dideklarasikan while i. Kemudian i akan melakukan increment, yaitu i tambah 1, yang nantinya akan tercetak sebagai berikut dari 1 sampai 4. Perulangan ini bisa terjadi karena kondisinya benar, dan jika kondisinya salah maka perulangan tersebut tidak akan terjadi. Dan kemudian pada perulangan for down to yang tadi, sebenarnya ini kebalikan dari for to do, yaitu nilai dari awal rendah menjadi dari 1
1 sampai 5, kemudian ini dari 5 sampai 1. Di sini dari atas ke bawah, 4 down 2 itu analoginya. Kemudian kita lihat di sini 4 down 2, i dan banyak kita definisikan sebagai bertipe data integer. Kemudian banyak sebagai edit 6.text yang bertipe data int karena diubah dari str to int. Kemudian for i banyak down to 1 do. Artinya dari banyak yang kita masukkan, misalnya 5 ke 1 akan melakukan listbox item, maksudnya memasukkan ke listboxnya, yaitu down to ke int to str i, dan kemudian kita bisa melihat dari 5 sampai 1 sesuai dengan kondisi pada for tersebut. Dan masuk pada perulangan repeat until, yaitu program yang akan dijalankan sesudah kondisi dibuat, yaitu dimana di sini kita bentuk umum repeat until itu diinisialisasi nilai awal, kemudian repeat akan diulang terus sampai kondisi akhir. Kondisi akhir itu dimana misalnya seperti ini, i banyak integer, bertipe data integer, kemudian listbox 3.item.clear arti menghapus listbox tersebut, kemudian banyak sebagai edit 7.text str to int artinya mengubah string menjadi int, kemudian dari 1 i sama dengan 1 maksudnya dideklarasikan itu sebagai dari angka 1 dan akan diulangi. Repeat artinya akan mengulang. Repeat listbox item add artinya akan menambahkan listbox item pada listbox, yaitu i yang diubah dari integer ke str, lalu i-nya akan melakukan increment until i lebih besar banyak, artinya sampai i lebih besar dari angka yang kita masukkan pada edit.text tersebut. Di sini 3, maka sampai i sama dengan 3, maka setelah mencetak 3 maka program akan selesai atau tidak akan berjalan lagi. Dan di sini membuat group box pada Delphi. Group box pada Delphi itu berguna untuk mengklasifikasikan atau mengkelas-kelaskan program yang kita buat. Artinya program pada group box 1 tidak akan mengganggu pada program group box 2 dan group box 3 dan seterusnya. Dan pada listbox Delphi, listbox itu berfungsi untuk menampilkan data yang banyak dan berurut. Nah, seperti ini listbox 1.item.clear berfungsi untuk membersihkan atau menghapus semua isi listbox, dan listbox item.add ini berfungsi untuk menambahkan item atau variabel yang akan dicetak pada listbox tersebut. Kemudian seperti ini contohnya, ini namanya group box, ini juga group box, dan ini memudahkan para programmer untuk mengkelas-kelaskan datanya supaya tidak bercampur. Fungsinya sama dengan form, akan tetapi ini lebih kecil tingkatannya. Jadi di dalam form itu bisa banyak group box. Dan aktivitinya demikian, membuat satu program percabangan nilai, dan satu lagi program perulangan for to do dalam satu form. Kita buka Delphi kita pilih group box, kemudian kita buat satu lagi, kita
kita ganti namanya menjadi program percabangan grade nilai. Nah, kemudian pada grup box 2 kita ubah juga namanya menjadi program ulangan to do. Nah, kita masukkan label di sini, label 1 yaitu masukkan nilai, dan kemudian kita tambahi edit text, dan kemudian kita hapus teksnya atau isiannya. Kemudian kita buat button, kita buat namanya proses, dan kemudian label lagi untuk mencetak apanya, untuk mencetak outputnya. Lalu kita besarin, kita buat colornya berbeda, kemudian kita hapus seasonnya, kemudian kita buat auto size nya false supaya tidak berpengaruh untuk ukurannya nanti. Kemudian kita buat juga edit text pada for to do, kemudian kita hapus seasonnya, kemudian kita buat buttonnya proses, edit dua teksnya ini kita hapus teksnya. Ntar kita cari di bawah teks. Nah, kita hapus, kemudian kita buat label 3, enggak label 3, maksud saya list box, kita mau buat list box. Kemudian nah, karena sudah, terus kita perbesar supaya bisa nampung 10 data. Kemudian kita coding pada grade nilai 1, pada grade nilai, percabangan grade nilai. Nah, kita telah mengcodingnya seperti ini. Kemudian kita jalankan programnya. Oh, di sini saya lupa membuat label 4-nya itu tanda pagar. Kemudian saya lupa mengganti label 4-nya menjadi label 2. Nah, di sini bisa kita lihat, kita masukkan nilai 89, proses nilai Anda B. Dan kemudian kita masuk pada proses, kita klik 2 kali pada tombol proses, kemudian tunggu saya besarin biar agak nampak, biar terlihat semuanya. Di sini kita coding pada button kedua, pada group box 2. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel i dan banyak bertipe data integer. Kemudian kita buat listbox1.item.clear, artinya untuk menghapus isian dari listbox tersebut supaya bersih. Kemudian banyak sama dengan -2 sama dengan edit str to int, artinya membuat string menjadi int. Edit 2.text akan dideklarasikan sebagai banyak.
Kemudian for masuk pada perulangannya for i titik 2 sama dengan banyak, 1 tuh banyak, do atau melakukan do list box 1 dot item dot add, artinya menambahkan cetakan yang akan kita buat, angka ke strip, terus koma plus int to str i, karena i dideklarasikan dari 1 sampai banyak. Ini sampai banyak itu artinya sampai banyak yang dari kita masukkan dari edit 2.text. Kemudian kita rapikan dan kita run. Dan kita run, hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan nilai 90, kemudian nilai Anda A. Kita masukkan ke 10, maka akan mengulangi dari angka ke 1 sampai ke 10. Sekian videonya. Terima kasih.